Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Adapun untuk materi pada pagi hari ini yaitu mengenai metodologi penelitian kuantitatif korelasi. Jadi sebelum kepada inti pembahasan, izinkan menyampaikan beberapa pengantar di dalamnya. Adapun pengertian metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, sedangkan kata logos menunjukkan arti ilmu pengetahuan. Jadi kata metodologi bisa kita artikan cara untuk melakukan sesuatu menggunakan ilmu, menggunakan pengetahuan. Kemudian sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis sampai menghasilkan suatu laporan. Sehingga pada metode penelitian yaitu kegiatan sesuatu yang bersifat mencatat, mencari, terus merumuskan serta menganalisis, dan pada akhirnya berbentuk suatu laporan. Semuanya menggunakan ilmu. Oke, terus asumsi dasar pendekatan kuantitatif atau ontologi dasar gejala sosial. Jadi dalam penelitian hendaknya peneliti mengangkat gejala yang berada di dalam sosial yang ada, yang mana gejalanya real atau nyata dan juga berpola dapat dianalisis, serta hakikat dasar manusia yang mana manusia rasional menggunakan rasionya. Kemudian diatur oleh hukum yang universal, hukum yang berlaku di lingkungan mereka. Terus epistemologi atau hakikat ilmu dasar pengetahuan, bebas nilai, objektif, ilmu cara terbaik dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian metodologi deduktif dan nometetik. Kemudian aksiologi menemukan hukum universal dan mencari penjelasan. Kemudian rancangan penelitian pada penelitian kuantitatif yaitu pertama memilih topik dan merumuskan pertanyaan penelitian. Jadi sebelum kita ingin meneliti tentunya harus memiliki topik serta merumuskan masalah atau merumuskan apa saja sih yang ingin diteliti dalam topik tersebut. Kemudian melakukan penelusuran dan pembahasan mengenai teori. Jadi setelah memiliki topik atau pembahasan, kita melakukan penelusuran atau pencarian mengenai hal yang terkait. Kemudian membuat struktur rancangan penelitian, membuat step by step bahan-bahannya. Adapun untuk prosedur penelitian kuantitatif yaitu bisa kawan-kawan lihat pada ini. Perumusan masalah, terus kemudian pembuatan tujuan, manfaat dan hipotesa, kemudian studi pusaka dan konseptualisasi, kemudian penentuan rancangan penelitian, kemudian penentuan variabel penelitian, kemudian penetapan populasi sampel dan teknik sampling, kemudian pengambilan data, pengolahan data, dan terakhir kesimpulan berupa laporan. Nah, sekarang kita masuk pada materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai pengertian metode atau pengertian korelasi pengaruh. Jadi menurut Franklin dan Wallen tahun 2008, penelitian korelasi termasuk penelitian deskripsi, sebab penelitian tersebut merupakan upaya untuk mengambil kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, penelitian berupaya menggambarkan kondisi sekarang dan dalam konteks penelitian kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel atau yang dihasilkan dalam variabel. Adapun menurut Emzir tahun 2009, penelitian korelasional merupakan penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, sosial maupun ekonomi. Penelitian korelasional hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kualitas. Tapi penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk dijadikannya penelitian selanjutnya seperti penelitian eksperimen. Jadi untuk
kesimpulan daripada penelitian korelasi ialah merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui suatu keterkaitan antara variabel-variabel yang ada. Nah, jadi secara garis besar untuk variabel dalam konsep penelitian kuantitatif korelasional ada dua variabel, yang mana variabel bebas atau independent variabel dan variabel terkait atau dependent variabel. Mungkin bisa kawan-kawan lihat pada bawah ini. Nah, yang mana variabel bebas tersebut apakah mempengaruhi kepada variabel terkait. Jadi pada penelitian pengaruh korelasi sebenarnya terdapat 3 hasil akhir sebagai berikut. Jadi penelitian hasil dari pengamatan di lapangan atau peneliti yang mana dapat menghasilkan 3 kesimpulan, yaitu korelasi positif, artinya apabila variabel X memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel Y, maka dapat dikatakan korelasi yang terjadi positif. Sedangkan untuk negatif sebaliknya daripada korelasi positif. Kemudian untuk tidak ada korelasi, artinya apabila variabel bebas tidak sama sekali mempengaruhi atau tidak membawa perubahan kepada variabel terkait, maka dapat dikatakan antara variabel bebas dan variabel Y tadi tidak ada korelasinya atau tidak ada pengaruhnya. Kemudian ciri penelitian korelasional. Jadi penelitian korelasional cocok digunakan dalam variabel, tidak bisa diteliti dengan metode eksperimen atau tidak bisa dimanipulasi. Nah, jadi untuk ciri-cirinya yaitu pada penelitian korelasional peneliti menyajikan data-data dalam bentuk variabel, dan ini variabel yang ada di lapangan, bukanlah berupa eksperimen dan juga tidak bisa pula dimanipulasi. Terus penelitian korelasional memungkinkan mengukur berbagai variabel. Jadi sebenarnya untuk penelitian korelasional tidak hanya terkait pada 2 variabel, mungkin bisa saja 3 variabel atau 4 variabel, yang mana pada set sebelumnya dikatakan X dan Y, mungkin bisa X1 dan Y1, terus X2 dan Y2. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian output dari penelitian korelasional ialah tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak ada saling hubungan tersebut. Penelitian korelasional dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh variabel tersebut berdasarkan hasil variabel bebas. Jadi penelitian korelasi ini dapat digunakan untuk mempengaruhi atau memperkirakan pengaruh variabel terhadap variabel yang bebas. Kemudian kelebihan penelitian korelasional diantaranya yaitu mampu untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama dan bisa memberikan informasi tentang derajat serta hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Jadi pada ciri-ciri terakhir yaitu variabel korelasional mampu untuk menyelidiki hubungan antara variabel secara bersama-sama. Nah, adapun untuk cara penulisan penelitian korelasi yaitu ya sudah pasti kita memilihan atau menentukan suatu masalah yang ingin diteliti, terus kemudian studi kepustakaan, yang mana studi membaca tentang pengetahuan tentang penelitian korelasi. Kemudian metodologi penulisan, jadi kita harus memperhatikan bagaimana metodologi penulisan dalam penelitian korelasi juga. Kemudian pengumpulan data yaitu dapat kita ambil lalu dapat kita cari di mana tempat kita tadi memiliki masalah yang ada. Kemudian analisis, jadi setelah data terkumpul kemudian kita menganalisis, kemudian setelah dianalisis barulah bisa kita simpulkan mengenai penelitian korelasi pengaruh. Jadi secara garis besar untuk pengertian atau untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu penelitian korelasi berupa pengaruh, yaitu merupakan hubungan antara 2 variabel
dan di sana semuanya bersifat nyata. Jadi dari variabel tadi kita bisa menentukan apakah suatu hal ini dapat terkait dengan hal yang lainnya atau tidak sama sekali. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah maaf, salah hilap mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.